Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kakak di pembelajaran bab 4 untuk SMP kelas 8 pelajaran Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama kakak Rizman Wildan, salah satu pengajar Bahasa Indonesia di salah satu sekolah swasta. Hari ini kita akan mempelajari beberapa bab dari pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 sekolah menengah pertama atau kelas SMP gitu ya. Baik, kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari satu bab, yaitu bab puisi. Teman-teman yang suka membaca buku atau tulisan-tulisan di koran pasti sering menemukan puisi. Jadi menurut teman-teman ya, puisi ini apa? Apakah hanya berupa teks saja atau ada bedanya dengan teks-teks yang lain? Berikut kita akan pelajari di sini ya. Nah, ini adalah pengertian dari teks puisi. Bisa dibaca oleh teman-teman. Puisi adalah sebuah bentuk karya sastra yang mengungkapkan suatu pikiran serta perasaan dari penyair dan secara imajinatif, serta disusun dengan mengonsentrasikan sebuah kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian suatu struktur fisik serta struktur batinnya. Ini panjang ya, pengertian puisi ini panjang. Secara garis besar, puisi itu adalah puisi itu adalah sastra. Nah, sastra itu adalah salah satu cabang dari seni. Jadi sastra itu sama dengan indah. Gitu. Nah, di sini di bawah juga ada puisi, ialah seni tertulis yang menggunakan bahasa sebagai kualitas estetiknya atau keindahannya. Atau juga boleh kakak tulis di sini mediumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman senang seni lukis, pasti mediumnya adalah cat dan kanvas gitu ya. Kalau misalnya teman-teman suka not atau musik, nah medianya adalah not atau alat musik. Nah, jadi puisi ini adalah seni yang tertulis. Jadi ada seni dan tertulis. Jadi medium dari seni yang dilukiskan oleh puisi itu adalah bahasa. Ini bahasanya itu harus indah ya, puisi. Baik, kita lanjut. Nah, di dalam puisi ada unsur intrinsik. Nah, ini adalah unsur yang ada di dalam puisi. Ada unsur ekstrinsik. Ekstrinsik. Ini salah ya, ekstrinsik. Unsur yang ada di luar puisi. Dari kata-katanya saya sudah terlihat kan? Di sini ada in dan ini ada ex. In itu masuk, berarti di dalam. Ini ada ex. Nah, ada apa saja? Yang pertama adalah tema, diksi, rima, makna, dan amanat. Berarti ini adalah semua yang ada di puisi itu tersebut. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar puisi ini. Kalau misalnya teman-teman baca puisi ini, unsur-unsur ini tidak akan ada di dalam puisi itu. Unsur-unsur ini hanya ada di luar puisi itu. Contohnya, latar belakang penulis. Penulis itu dulunya itu apa? Kalau Khairil Anwar kan, kalau kita kenal itu adalah poliglot.
Hoyrul Anwar itu polyglot. Polyglot itu mampu menguasai beberapa bahasa, minimal 3. Jadi Hoyrul Anwar itu cerdas gitu. Lalu kedua, keadaan masyarakat saat puisi tersebut dibuat. Tentu puisi yang ditulis pada tahun 1945 itu berbeda dengan puisi yang tulis tahun-tahun 2010 atau sekarang. Tentu sangat beda. Karena apa? Keadaan masyarakatnya yang beda. Kalau 1945 mungkin puisi itu dibuat untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Kalau sekarang itu ada puisi adalah penyalur bakat atau penyalur seni. Selanjutnya ada sosial, politik, budaya, agama, pendidikan, serta cinta. Pasti di setiap puisi itu akan mengandung ini, meskipun secara tersirat atau tersurat. Tersirat dan tersurat nanti kita bahas. Nah, tadi ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Sekarang adalah unsur-unsur pembangun puisi. Kalau misalnya diibaratkan di sebuah bangunan, ini adalah pondasi-pondasi dan tiang-tiang dari puisi. Pertama ada bunyi, diksi. Kembali diksi itu ada 2. Di unsur intrinsik juga ada. Di unsur intrinsik juga ada. Di unsur pembangun puisi juga ada. Selanjutnya adalah bahasa kiasan. Nah, ini yang harus pandai nih ya, pembuat puisi. Selanjutnya citraan puisi, suasana retorika puisi, visual puisi, dan makna puisi. Makna terakhir, makna puisi. Selanjutnya ada struktur fisik puisi. Fisik itu seperti namanya itu adalah fisik, berarti fisik itu adalah yang terlihat. Kembali ada lagi diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama, dan tipografi. Masih rumit ya, nanti kita jelaskan satu. Selanjutnya adalah struktur batin puisi. Nah, teman-teman sering mendengar batin yang sakit gitu. Jadi batin itu tidak terlihat. Jadi struktur batin puisi adalah struktur-struktur yang tidak bisa dilihat oleh mata, namun bisa dirasakan oleh batin atau hati. Tema yang satu tema, yang kedua adalah rasa, feeling. 3 nada, tone, amanat, tujuan, maksud. Pasti amanat itu ada. Baik, ini selanjutnya ada contoh puisi. Kita langsung praktek ya, ini contoh puisi. Ini karangan bunga. Judulnya adalah karangan bunga. Kakak baca dulu. Karangan bunga. 3 anak kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga. Pita hitam pada karangan bunga. Sebab kami ikut berduka bagi kakak yang ditembak mati siang tadi. Karya Taufik Ismail. Baik, kita akan mengetahui unsur ekstrinsiknya terlebih dahulu. Yang satu ada ekstrinsik itu apa? Latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang. Siapa sih Taufik Ismail ini yang menulis puisi ini? Taufik Ismail, seperti kita tahu, yang pertama beliau adalah wartawan. Kedua adalah mahasiswa. Wartawan dan mahasiswa itu dua, kalau di zamanan Taufik Ismail itu adalah 2 keharusan.
Wartawan itu pasti mahasiswa. Mahasiswa pasti wartawan. Jadi puisi-puisinya itu adalah memunculkan kebenaran. Karena dia adalah wartawan. Wartawan itu kan mencari berita yang benar. Mahasiswa juga seorang intelektual. Jadi latar belakang pengarang. Kenapa ini berpengaruh? Karena kejadian ini nih di Salemba. Kejadian di Salemba ini adalah kejadian tertembaknya satu orang mahasiswa meninggal yang pada waktu itu sedang melakukan demonstrasi untuk demonstrasi untuk membuka kembali agar tersalurkannya makanan ke rakyat-rakyat kecil. Itulah yang terjadi pada tahun itu. Untuk ingat bahwa puisi ini dibuat antara tahun 1960 dan 1980. Jadi puisi-puisi ini karangan bunga ini adalah puisi yang ada di dalam puisi Tirani dan Benteng. Ini kumpulan puisi yang ada di buku Tirani dan Benteng. Salah satunya adalah karangan bunga. Wartawan dan mahasiswa. Baik, kedua. Untuk yang kedua adalah apa? Iya, betul sekali, adalah kondisi masyarakat. Nah, kondisi masyarakat pada waktu itu seperti apa? Pertama, kelaparan di mana-mana. Kedua, politik yang sedang memanas. Ketiga, terjadinya Petrus. Petrus itu sangat terkenal ya pada zaman. Petrus itu adalah penembakan misterius. Pertama adalah kelaparan di mana-mana pada waktu itu. Mahasiswa sampai berbondong-bondong melakukan demonstrasi ke jalan-jalan dan berhenti kuliah gitu ya bahasanya, demi memperjuangkan masyarakat yang kelaparan. Dia menuntut pemerintah untuk memberi makan masyarakat, karena dalam Undang-Undang 1945 itu adalah masyarakat miskin dan yatim piatu dan kurang mampu itu adalah dipelihara oleh negara. Selanjutnya adalah politik yang sedang memanas. Pada tahun 1960 itu awal-awal ketika lengsernya Pak Soekarno digantikan oleh Jenderal Soeharto. Politik sedang memanas pada waktu itu. Selanjutnya adalah terjadinya Petrus. Petrus itu adalah penembakan misterius. Ini Petrus adalah penembakan misterius. Jadi siapa saja mahasiswa atau wartawan yang tidak setuju dengan pemerintah, dia melakukan kritik keras, misalnya seperti itu, wartawan atau mahasiswa itu bisa dipastikan keesokan harinya dia sudah tidak ada. Mungkin saja dibuang, mungkin saja dibunuh, atau mungkin saja dilarung ke laut gitu. Seperti itu. Nah, ada satu lagi adalah sebentar. Lagi adalah unsur nomor 3 itu. Unsur nomor 3 adalah cinta.
Yang bertiga yaitu cinta. Sini kenapa ada cinta atau duka? Bisa kita lihat adalah 3 kecil dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. 3 anak kecil. Salemba ini adalah tempat ya. Tempat. Ini dari kami bertiga. Pita hitam pada karangan bunga. Pita hitam itu pasti duka. Pita hitam dan karangan bunga. Karangan bunga kan biasanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal gitu. Dan pita hitam sebab kami ikut berduka. Nah, di sini ada ditembak mati siang tadi gitu. Baik, untuk hari ini kita cukup sekian. Kita lanjut pada unsur puisi yang lainnya nanti adalah unsur intrinsik ya. Gitu. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Sempatkan untuk like, share, dan subscribe channel kakak demi memajukan pembelajaran bahasa Indonesia kita yang tercinta. Siapa lagi yang akan menghidupkan kembali bahasa Indonesia kalau bukan kita lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.